Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi hupabotohom matuho dosaku, jaladang huhuku pisalakku, nikudo, topotakku ma'aka pangalau sikku tu Jehovah. Jadi marpamuati doroham di utang ni dosaki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan, menyembunyikan dosa dan keburukan adalah hal yang tidak mengherankan. Siapapun akan selalu berusaha menutupi dosa, kesalahan, dan sifat buruknya. Sehingga mengaku secara jujur tentang perbuatan-perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang langka. Sadar atau tidak, ketika kita berusaha menutupi dosa, hal itu akan berpotensi melahirkan dosa baru. Ibarat satu kebohongan yang berusaha ditutup-tutupi dengan kebohongan lain. Demikianlah dosa itu beranak pinak yang menghantarkan kita kepada kegelisahan dan kehilangan ketenangan. Firman Tuhan hari ini yang menceritakan pengalaman Daud menjadi teladan yang sangat penting bagi kita, yang mengajarkan kita tentang sikap yang benar dalam menghadapi dosa. Daud tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi kesalahannya, karena dia sadar bahwa dosanya yang tersembunyi akan menyebabkan penderitaan batin yang luar biasa, seperti yang dijelaskan Daud di ayat-ayat sebelumnya. Tulang-tulangku menjadi lesu dan mengeluh sepanjang hari, demikian diakuinya. Maka solusi terbaik untuk membebaskan diri dari penderitaan batin itu adalah mengaku dosa-dosa. Kita dimotivasi untuk tidak merasa malu mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Alasan mendasar dari kejujuran dalam pengakuan dosa ini adalah, yang pertama, karena Tuhan Allah selalu menyediakan kasih karunia dan pengampunan. Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan bertobat, Dia berkenan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua sahabatku semua, karena pengampunan Tuhan pasti membawa pemulihan, membawa kelegaan, dan membawa sukacita sejati. Tentang hal ini sudah dicatat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya kita semua mau jujur kepada Tuhan tentang dosa-dosa dan kejahatan kita. Pengampunannya dan kebahagiaan yang akan dianugerahkannya bagi setiap orang yang mau jujur mengakui dosa-dosa dan pelanggarannya, kiranya membuat kita kuat melawan rasa malu dan siap menerima dorongan Roh Kudus untuk bertobat. Jangan biarkan dosa mengeraskan hati atau membuat terus membenarkan diri sendiri. Datanglah kepada Tuhan hari ini juga, akui dosa dan pelanggaran dengan jujur dan penuh kerendahan hati. Percayalah sahabatku semua, dalam karya penebusan Kristus, pengampunannya akan menghadirkan kebahagiaan dan pembebasan dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.